Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya di Reformasi Energi Riau. Saat ini saya lagi berada di kampus Universitas Islam Riau atau Islamic University of Riau. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang saya akan tanyakan apa itu dana PI dan apa itu manfaat PI. PI itu adalah participating interest, dan oleh karena itu nanti kita cari mahasiswa-mahasiswa yang sangat brilian di kampus ini. Kita tunggu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi berada di kantin hijau. Kalau teman-teman mahasiswa disebutnya Kanjau. Di Universitas Teknik pada khususnya. Di sini ada teman-teman mahasiswa nih yang cukup tidak asing, tapi asing bagi saya karena baru jumpa. Ini baru berkenalan dengan beliau. Boleh perkenalkan diri dulu Mas. Dengan siapa nih? Dian, Mas. Mas Dian dari fakultas apa nih? Teknik sipil. Teknik sipil. Nah, itu yang sebelahnya? Sama Iwal dari teknik sipil. Teknik sipil. Nah ini nih yang model rambutnya keren ini. Rahmat Dermawan dari teknik sipil. Dari teknik sipil. Nah kemudian itu ujungnya siapa? Sama-sama Agung dari teknik sipil. Agung dari teknik sipil. Kenapa saya pilih teknik sipil? Karena mereka memahami tentang sumber daya alam. Khususnya di Riau ini ada minyak, ya kan? Teknik sipil ini bergeraknya macam-macam sih. Ada di bidang apa nih? Kalau Masnya di bidang apa nih? Konstruksi, ada perminyakan, ada ya macam-macam lah. Nah, jadi kita akan tanya pendapat tentang dana PI tersebut. Dana PI ini adalah participating interest, yang mana dana yang digelontorkan oleh pusat untuk operator minyak, khususnya yang ada di Riau. Nah, bagusnya dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk itu sudah ada teman-teman mahasiswa nih. Kita ingin tahu nih pendapat mereka nih, apa saja bagusnya digunakan untuk dana PI ini. Baik, pertama dengan Mas Dian dulu deh. Boleh minta statement sedikit ya, pernyataannya Mas. Pertanyaannya mungkin sama lah ya. Mengapa Riau disebut sumber minyak? Ya, kalau pertanyaan itu sebenarnya ya karena di Riau ini banyak titik-titik yang yang mengandung minyak lah gitu kan. Ya bisa kita lihat juga karena perusahaan-perusahaan minyak perminyakan banyak yang di Riau gitu, khususnya kayak di Duri, di Siak gitu kan. Jadi ya makanya orang tuh beranggapan Riau itu kota minyak. Kota minyak. Ya, yang kita ketahui bahwasanya Riau ini di bawah minyak, di atas minyak. Ya. Ya, kan? Panasnya agak lain. Jadi uangnya itu banyaknya dari situ. Nah, kalau Mas Dian dana PI ini turun, bagusnya digunakannya untuk apa nih? Tentunya kalau untuk ini kalau misalnya tadi ke migas ya berarti ya. Ya, migas berarti lebih ke infrastruktur yang pertama, karena mungkin masih ada anggapan kalau operasional dari migas di Riau ini masih kurang maksimal. Oke. Seperti ya masih banyak kekurangan atau dari mobilisasi hasil migas di Riau ini kurang maksimal terutama untuk di Riau-nya sendiri. Boleh diceritakan kurang maksimalnya seperti apakah? Ya, seperti kan migas ini kan hasilnya banyak ya. Oh iya, pasti. Banyak ya gitu kan. Tapi mungkin bisa kita sebut contoh satu aja gitu. Misalnya contoh kayak minyak untuk kendaraan gitu, BBM gitu. Lebih mahal ya dari atau untuk gas sebelah ya. Gas juga gitu kan. Gas itu langka malah di Riau. Iya. Ya, solar sekarang saat ini langka guys. Atau gas misalnya gas di Bengkali sendiri pun banyak terjadi kelangkaan gitu. Nah, jadi
untuk yang pertama mungkin untuk pemaksimalan operasionalnya itu, operasional untuk mobilisasinya, untuk mengalirkan hasil-hasil dari migas itu tuh lebih dimaksimalkan. Terus konstruksinya mungkin kayak yang diperbarui, yang udah lama-lama, atau perpanjangan ya. Dan mungkin juga untuk infrastruktur, kalau yang di luar itu mungkin infrastruktur ya, karena masih banyak untuk mobilisasi itu tadi. Gimana mobilisasi mau lancar ketika infrastrukturnya macet, jalannya masih ini atau mungkin itu sih gitu. Baik, terima kasih Mas Dian. Nah, sekarang Mas siapa tadi? Iwal. Pegang dong. Mana satu lagi yang tadi? Itu dia. Pendapatnya Mas Iwal nih. Ini kritis nih guys. Harus kritis. Iya, dan membangun. Bagusnya seperti apa? Dana PI ini yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat ke operator-operator tersebut gitu. Bagusnya digunakan untuk apa? Kan Mas tadi sudah lihat, sudah baca tentang PI itu apa gitu ya. Kalau menurut saya mungkin menyambung dari Gian ya, saudara Gian. Kalau lebih tepatnya itu lebih untuk membangun gedung-gedung pendukung. Gedung-gedung pendukung seperti apa nih? Ya bisa jadi kayak pelabuhan lebih besar atau lebih dikhususkan untuk ke daerah-daerah kepulauan lah. Kalau ke daerah-daerah terpencilnya mungkin akses jembatan atau alat angkut seperti di Langgam atau di daerah-daerah banyak hulu sungai yang tidak terakses sama mobil atau truk lah. Kalau untuk gedung-gedung pendukung lah, semacam jembatan dan pelabuhan, itulah yang sulit atau susah terjangkau. Itu. Yang lain mungkin? Yang lain kalau untuk jalan itu daerah sekitar ataupun masyarakat sekitar yang sangat bermanfaat. Iya, yang bermanfaat itu daerah yang terpencil. Di Riau ini banyak yang daerah rawa. Daerah rawa. Sulit akses ke sana. Berarti ya lebih kurang infrastruktur tadi itu ya. Infrastruktur dan alat angkut lah atau kapal khususnya lah. Dari dari Pertamina-nya atau gimana. Baik, itu tadi pendapat Mas Iwal. Kritis dong. Kan tadi mau kritis nih. Kena mental. Baik. Siapa dari sini? Rahmat nih guys. Ini salah satu ini juga nih. Dedengkotnya di sini nih. Bagaimana Mas Rahmat menilai hal ini? Ada tiga perusahaan apa saja yang Mas ketahui tentang perusahaan yang ada di operator khususnya ya, yang mengelola dana PI tersebut tadi. Kemudian bagusnya itu Riau ini dana PI ini digunakan untuk apa? Karena zaman tahun politik ini sudah masuki, khususnya mahasiswa kan lebih memantau dan lebih mengawasi lah hal-hal kayak gini tadi. Mana mic-nya tadi? Oke. Silakan Mas. Jadi begini Pak. Mungkin lebih dialokasikan untuk putra-putra daerah seperti wilayah Asia, kan kita punya wilayah Asia, wilayah anak Sungai Rokan gitu kan. Mereka itu kan masih banyak kekurangan sumber daya, baik itu kayak air bersih itu mereka mungkin sangat sulit ya, karena di Riau ini kan gambut itu kan airnya agak asam. Mungkin untuk kesehatan mungkin bisa jadi mereka membangun ini penyediaan air bersih yang layak lah buat suku-suku terdalam di daerah Riau. Memang betul sih, di infrastruktur kita di Riau sangat kurang karena banyaknya jalan-jalan itu yang belum layak untuk dipakai masyarakat karena bisa menyebabkan insiden dan lain-lain. Dan di daerah migas sendiri itu juga banyak kekurangan lainnya seperti ya akses dan kelangkaan subsidi, dan seperti di Riau mungkin jarang ya kita temuin Pertamax itu yang bukan turbo. Malah Pertamax yang oktan 92. Itu kan malah jarang itu. Sementara di wilayah lain kenapa ada? Karena kan dari harga sendiri minyak cukup jauh beda itu lebih terjangkau di 92 daripada 92. Yang turbo ya. Sementara di Riau sendiri malah itu yang nggak ada,
tetapi yang turbo disediain karena memang mungkin Riau kota minyak, cuma nggak semua orang Riau mampu untuk membeli Pertamax turbo tadi. minyak tersebut. Ya, jadi memang saya lihat di pom bensin kalau di Pekanbaru khususnya ada Pertamax yang 92. Ya, betul. Mungkin kalau di luar kota, ya khususnya di mana tadi? Di jalan lintas di Di Duri. jalan lintas ya memang nggak ada ya gitu ya. Ayah, Ya, kemudian yang apa namanya bagusnya dana PI tadi tersendiri untuk apa namanya masyarakat tempatan atau masyarakat sekitar yang Mas ketahui operator-operator apa saja nih yang tadi untuk ya kan ada beberapa dana PI ini yang digunakan khususnya tadi PHR. PR ya. Kemudian Ada Sinergi Group Nusantara. Iya, Nusantara ada Energi Mega Persada sendiri. Nah, di Siak sendiri ada nggak operator? Pastinya ada dong. Pasti ada. Pasti ada ya. Ya, Nah, kan. aslinya dari mana tuh, Mas Rahmat? Dari Duri. Ah, dari Duri. Nah, apalagi Duri ini guys, kota minyak nih kan? Iya. Belum kota sih, masih desa. Masih Kecamatan. Kecamatan. Iya, Kecamatan Duri ya. Masyarakat sendiri sudah mendapatkan hasilnya nggak dari pembangunan ataupun dari ya khususnya PI itulah. PI ini memang baru turun tahun ini loh. Dulu-dulu belum ada. Ini perdana nih bagi kita nih. Kalau mungkin dirasakan mungkin Ya. kalau mungkin dirasakan mungkin ada karena pembangunan di Duri cukup pesat ya Pak ya. Oh, cukup besar. Cukup pesat. Tapi pasti ada beberapa yang belum dijangkau seperti kayak beberapa menuju akses desa-desa yang berbatasan langsung dengan Duri seperti itu ada kayak ke Rangau namanya desanya masuk Kabupaten Rokan Hilir itu padahal pipa air bersih itu melewati di situ tetapi malah jalan di situ kan dimanfaatkan tuh tetap dimanfaatkan itu jalannya sangat ya seperti itu lah ya karena ya apalagi di musim penghujan gitu kan sementara warga-warga tempatan di situ mereka kan dekat dengan sumur-sumur tersebut ada pemukiman gitu harusnya mereka lebih diperhatiin juga karena kan kita tahu risiko berkendara dan lain-lain itu kan sangat besar. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Nah, yang ujung sana tuh belum ngomong lagi tuh. Mas siapa tadi namanya? Agung. Mas Agung. Oke. Sama pendapatnya Mas. Mungkin digunakan untuk apa dana PI? Kemudian ya lebih bagus ke depannya untuk apa? Ya kalau menurut saya dana itu untuk infrastruktur migasnya sendiri atau untuk umum gitu kan. Nah, kalau untuk umum mungkin lebih cocoknya itu ke transportasi, lebihnya ke jalan karena itu akses utama jalan. Kalau jalan sudah bagus, otomatis untuk lingkaran ekonomi akan lebih bagus gitu. Terus sama kedua mungkin dana tersebut kalau untuk umum lebih ke untuk meningkatkan SDM lokal sendiri untuk wilayah yang Bagan Batu yang ada operator-operator minyak kayak Siak, Duri atau di Rumbai atau yang di Pulau Padang gitu kan. Mungkin perlu pembangunan infrastruktur untuk yang meningkatkan SDM masyarakat lokal sendiri gitu. Jadi contohnya kan kayak PHR mungkin kan ini lagi buka kota magang oh gitu ya, gitu kan. Biasanya ada ya? Ada tahun ini ya? Lagi buka nih lagi seksi gitu kan. Biasanya dari UIR sendiri ada perwakilan atau banyak yang ada banyak ya banyak. Teman saya sendiri. Oh iya langsung Rahmat sendiri ya. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin kota yang ke 100 dilebihkan karena ada dana PI tadi sebutkan kotanya bisa dilebihkan gitu. Jadi untuk masyarakatnya sendiri itu SDM-nya bertambah, jadi bisa ikut serta atau pembangunan di migas itu tersebut. Baik Mas Agung, terima kasih nih pendapatnya teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas partisipasinya dalam rangka untuk mengawal dana PI tersebut. Saya di sini mau menjelaskan bahwasanya itu tadi pendapat teman-teman mahasiswa. Semoga dana PI ini bisa digunakan sebaik-baiknya, bisa digunakan untuk masyarakat tempatan, dan teman-teman mahasiswa ini adalah untuk mengawasi dan memonitoring dana PI tersebut. Saya Kasa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rahmat, bersama RER kita ciptakan industri migas yang kondusif dan bermanfaat. Saya Imam Al-Ghifari, bersama RER kita ciptakan industri migas yang kondusif dan penuh manfaat. Saya Iwal, bersama RER kita ciptakan industri migas yang kondusif dan penuh manfaat. Saya Agung, bersama RER kita ciptakan industri migas yang kondusif dan penuh manfaat.